Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini lisan kita tak henti-hentinya untuk selalu memuja dan memuji rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat-nikmatnya, atas segala karunia dan anugerahnya. Satu di antara sekian banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan malam hari ini adalah kenikmatan dalam bentuk kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berharap dan memohon kepadanya Azza wa Jal, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti di hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan sebelumnya kita baru mengulas beberapa poin. Salah satunya adalah alasan dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abd di ayat yang pertama surat Al-Kahfi ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai hamba? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kenapa bukan nabi dan bukan pula rasul? Sudah kita sampaikan yang kemarin, secara umum ada dua alasan utama karena ingin menunjukkan begitu tingginya dan agungnya penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-Nya. Kita sampaikan yang kemarin bagaimana tingkat ibadahnya Rasulullah dalam hal salat misalnya. Begitu lama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, yang tak ada satupun di antara makhluk di atas muka bumi yang mampu menandingi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan pun demikian, begitu panjang, 3 surat bersamaan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat ini saja. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian dari ibadah pula jemaah. Di dalam peristiwa Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ba'da salatil az-zuhr. Ya. Salat zuhur dan salat asar memang di jamak. Nabi SAW langsung kemudian memulai doanya. Tak henti-hentinya Nabi SAW berdoa sampai menjelang matahari tenggelam, subhanallah. Tak ada satupun di antara kita, sekalipun kita berkali-kali diberikan kesempatan untuk bisa haji, bisa berdoa di tanah Arafah, di padang yani Arafah, kita tak mungkin bisa menandingi kekuatan Nabi SAW dalam berdoa dalam durasi waktu yang cukup panjang dan lama tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sedikit mengulas mengenai makna Alkitab yakni di sini. Ya. Alkitab di dalam Al-Qur'an itu ternyata memiliki makna yang cukup beragam. Inilah pentingnya kita mempelajari tafsir. Meski kita dapati di dalam Al-Qur'an lafaz yang sama, tapi ternyata setelah kita telusuri maknanya beragam. Itu yang kita kenal dengan apa? Homonim. Alkitab terkadang Al-Quran, Alkitab terkadang Injil, Alkitab terkadang Al-Quran, terkadang Taurat dan Injil sekaligus, seperti kata-kata Ahlul Kitab. Dan Alkitab terkadang adalah masa, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan orang-orang yang ditalak, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitab di sini. Ini tak ada kaitannya dengan Al-Quran.
Tak ada kaitannya dengan kitab suci Samawiyah yang lain. Tapi Alkitab di sini itu adalah sebuah masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ya wanita-wanita yang ditalak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengulas penggalan terakhir dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walam yaj'al lahu iwaja." Kemudian kita lihat ada kadang-kadang rumus atau simbol sin. Kalau enggak ada sin berarti langsung disebutkan kalimat apa itu, ya, kepanjangan dari sin. Kadang-kadang ditulis saktah dalam bentuk bahasa Arab. Saktah. Kalau ini lengkap tulisannya. Tapi saya enggak tahu dicetakan mushaf yang lain kadang-kadang hanya dikasih simbol sin kecil. Saktah. Nanti kita akan sampaikan pula sejauh mana dan hukumnya seperti apa ketika kita mendapati ayat-ayat seperti ini, kemudian kita jumpai pula simbol sin atau kalimat yang sakta ini. Tapi sebelumnya, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan terakhir ayat yang pertama ini sebenarnya ada beberapa yani poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah tafsir iwajah. Apa arti dari iwajah ini? Kalau kita lihat dari terjemahan, dan dia artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya Al-Qur'an itu apa? Yani bengkok. Apa maksudnya ini bengkok yani di sini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anil Adzim mengatakan iwajah itu artinya laisa fihi, tidak ada di dalam Al-Qur'an iwajah. La fi alfadhihi wala fi maknah. Jadi Al-Quran ini tidak ada yang bengkok, artinya tidak ada yang kontradiksi. Dilihat dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi lafadznya maupun dari sisi yani maknanya. Nah, ini yang akan kita yani ulas dengan izin Allah. Mudah-mudahan yani bisa nanti kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya nanti, karena ada beberapa yani kisah-kisah yang lain. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yani iwaja. Ya, iwaja ini bengkok. Apa tafsir yani dari iwaja ini jamaah? Ya. Ibnu Katsir yani mengatakan bahwasanya iwaja ini memiliki yani dua makna. Artinya tak ada kontradiksi di dalam lafadz pun tak ada kontradiksi di dalam apa? Yani maknanya. Subhanallah. Ibnu Katsir rahimahullah taala langsung menjelaskan yani demikian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yani dengan lafaz Al-Qur'an ini kita tahu. Kita harus yakin pula dan kita harus mengimani tak ada satupun di dalam Al-Qur'an ini lafaznya saling bersinggungan, saling bertentangan, ya, saling berseberangan atau saling kontradiksi. Ya, dan ini adalah bagian dari keimanan kita ketika membaca ayat ini. Walam yaj'al lahu iwaja, enggak mungkin di dalam Al-Qur'an itu ada lafaznya yang saling bertentangan. Tapi apalah daya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada saja orang-orang yang benci kepada kita, kepada kaum muslimin, pun demikian dengan orang-orang muslim, pun demikian dengan Al-Quran, dan itu adalah kitab suci pegangan kita sebagai panduan hidup, sebagai kitab yakni petunjuk, masih saja ingin mengotak-atik ya adanya kontradiksi yang kemudian dikaitkan dengan lafadz. Ya, salah satunya di antara subhat yang sering kali disampaikan, ada yang mengatakan bahwasanya lafadz Quran itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa? Pernah kita sampaikan bahasa yani Syria Aramaik. Ini dari sisi lafadznya. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan dahulu, saya lupa di sini atau tempat yang lain. Lah, masih saja mereka mengatakan bahwasanya padahal ini sudah dinafikan, tidak ada kontradiksi dalam lafadznya. Tapi masih ada orang-orang yang memang sengaja mencari celah ya untuk meragu-ragukan keyakinan kita bahwasanya pada dasarnya lafadz Al-Quran itu saling kontradiksi. Salah satunya adalah mereka mengambil dari sisi bahwasanya lafadz Al-Quran itu bukan berbahasa yakni berbahasa Arab. Pernah kita sampaikan yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ya,
saya lupa, ada seorang orientalis yang bernama Christoph Lessenberg, dan ini adalah nama pena sebenarnya. Saya lupa, pernah saya sampaikan belum, Mbak? Kalau sudah berarti ya enggak, kita lanjutkan. Pernah? Kalau cerita ini saya khawatir nanti ngambil banyak waktu ini di Jember ya. Jadi gini ya, Christoph Lessenberg ini nama pena. Ini disebutkan dalam sebuah kitab yang cukup bagus ya, Diabolisme dan Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran, yang dikarang oleh Dr. Yani Samsudin Arif. Yani beliau lulusan Gontor, mendapatkan yani gelar yani PhD sampai doktor di Jerman. Beliau banyak mengulas dalam masalah-masalah hermeneutika, ulumul Quran dan lain sebagainya. Tapi dari sisi yang lain, kalau kita belajar ulumul Quran itu lebih banyak mengacu kepada kitab-kitab para ulama zaman dahulu. Kalau beliau lebih banyak mengulas bagaimana cara membantah para orientalis barat. Yani subhanallah. Lah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini memang sengaja sedari awal, bahkan dalam keluarganya itu taat sekali kepada keyakinannya, non muslim. Tinggal di Jerman, punya keturunan Libanon, ya. Intinya keinginan dia suatu saat nanti ingin memurtadkan yani banyak orang-orang Islam. Bahkan akhirnya keinginan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari istidraj. Dia diberikan kesempatan bisa masuk yani di universitas bergengsi di Mesir. S1, S2, S3 semuanya dalam bidang linguistik, sastra Arab. Subhanallah, sampai doktor. Lah, singkat cerita, ternyata gelar doktorah ini sebenarnya dijadikan sebagai tameng dia, agar omongannya kelak, hasil dari penelitian dan analisa nantinya terhadap Al-Quran itu bisa didengar. Karena yang ngomong seorang doktor, lulusan bahasa Arab dari Mesir, kurang apa? Ya, lah di sini setelah dapat gelar doktor yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan riset, penelitian. Sampai yani pada sebuah kesimpulan bahwasanya apa yang kita yakini, kata dia, apa yang diyakini dan dipercaya orang-orang muslim bahwasanya lafaz Al-Qur'an itu bahasa Arab itu nonsen, itu omong kosong, kata beliau. Kenapa ini demikian yani jamaah? Karena dia itu punya bukti dan dalil selama beberapa tahun melakukan riset, ya, bahwasanya dia dapati beberapa grammar, kosakata, beberapa lafaz di dalam Al-Quran itu ternyata banyak mengadopsi dari bahasa Syria Aramaik. Satu contoh misalnya di dalam Al-Quran ada innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata dia sayyiat ini nggak asli bahasa Arab. Malah bahasa Arab Al-Quran, bahasamu Al-Quran ada sayyiat ini mencomot dari bahasa Syria Aramaik yang bernama saniyat. Maknanya sama. Kemudian ketika dipakai oleh Al-Quran berganti menjadi sayyiat. Klaimnya dia. Di dalam Al-Quran disebutkan musjatin. Tapi kata dia itu nggak asli. Sebenarnya aslinya itu dari bahasa Syria Aramaik. Marjuatin. Dan banyak sekali pokoknya. Dia punya apa? List, ya, mufradat, grammar, ya, intinya ingin menunjukkan bahwasanya yang namanya lafaz Al-Qur'an ini saling kontradiksi. Karena diklaim katanya bilisanin arabiyyum mubin, tapi kenyataannya ya kalau diteliti menurut dan sejauh apa yang ia teliti itu ternyata kontradiksi dengan apa yang diyakini oleh orang muslim saat ini. Semuanya banyak kata-kata serapan diambil dari Syria, yakni Aramaik. Endingnya, yakni jamaah, singkat cerita, yakni alhamdulillah kita bersyukur. Ternyata yakni jualan Christoph Lessenberg ini nggak laku. Dia sudah promosi ke Holland, ke Belanda, ke Inggris, bahkan di negaranya sendiri Jerman. Ya, itu nggak laku. Kenapa? Ya, ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menuturkan, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Siapapun yang ingin mengotak-atik ya keotentikan Al-Qur'an baik dari sisi lafaz maupun yani makna, mereka akan hancur. Mereka tak akan yani bisa untuk mampu menyaingi dan mengotak-atik sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu, dan alhamdulillah dalam buku itu dibantah. Bahkan tidak hanya dibantah oleh para
ulama-ulama muslim. Ya. Ini juga dibantai oleh sama orientalis. Intinya seperti itu. Ya, ini kenapa demikian? Karena si Christoph Lessenberg ini, maaf, termasuk orang yang baru kemarin sore dianggap amatir. Makanya senior-seniornya para orientalis itu mengatakan, ngapain ente itu otak-atik yakni bahasa Arab. Kita dulu, kita bertahun-tahun, kita yang senior ini, ya, ketika ingin mengotak-atik Al-Quran itu nggak berani menyentuh lafadz Al-Quran, karena kita sudah yakin bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ternyata ente masih junior, ujuk-ujuk kemudian apa? Pengen membantah ini, nggak mungkin. Maka ini menjadi sebuah iklan gratis. Junior-juniornya itu banyak membantah bahkan dalam bentuk tulisan dan buku. Subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya, dagangan dia nggak laku dan sampai saat ini alhamdulillah kita tidak pernah mendengar yani ocehan-ocehan dari kitab Lessenberg yani ini. Yang kedua, di antara orang-orang yang benci ya mengatakan yani bahwasanya Al-Qur'an itu masih ada kontradiksi secara lafadznya. Dari sisi mana? Dari sisi yani nahwunya. Ini agak susah ya, tapi saya jelaskan secara singkat insyaallah taala. Yang belajar nahwu yani jamaah ya, itu kan ada yang namanya huruf inna, Pak. Ada yang pernah belajar di sini, Pak ya? Di sini ada pelajaran bahasa Arab ya, Pak ya? Enggak ada. Ya. Lah ini jadi masalah. Jadi kaidah nahwu dan sorof itu dianggap yani sebagai standar yani utama untuk membantah lafadz Al-Qur'an. Dengan kata lain mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu banyak menyelisih kaidah nahwu. Intinya seperti itu. Berarti secara lafadznya Al-Quran itu sudah dianggap merusak kaidah nahwu yang sudah ya diletakkan oleh para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yani misalnya di dalam yani surat Toha ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala firman, qalu inna hadzani, dalam qiraah yang lain. Nah, sebenarnya ini nggak boleh inna hadzani menurut orang-orang ini. Seharusnya inna, kalau inna ada hadzaini. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab insya Allah ini paham. Itu diotak-atik. Nggak boleh seperti ini. Al-Qur'an ini sudah menyelisih kaidah yani nahwu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para pakar yani ahli nahwu sekaliber Ibnu Hajib yang belajar nahwu insya Allah kenal, Sibawai pakar ahli nahwu, masya Allah mereka sudah ngelontok nahwunya saja nggak pernah berani untuk mengotak-atik apa Al-Quran, karena mereka tahu sisi historisnya. Lebih dulu mana sih kaidah nahwu itu diletakkan, diterapkan, dirumuskan, atau Al-Quran diturunkan? Al-Quran lebih awal. Al-Quran lebih awal diturunkan bersama dengan hadis. Ini penting. Ya, dan di antara salah satu perumusnya itu adalah Abu Al-Aswad Du'ali, itu hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, lah kalau kita lihat lebih dulu apa Al-Quran, dan para perumus kaidah nahwu itu selalu menjadikan Al-Quran sebagai referensi dan sebagai apa sumber rujukannya. Loh, kok kemudian datang orang-orang zaman ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sebenarnya menjadi rujukan adanya kaidah nahwu, kok sekarang yang dikultuskan malah nahwu itu dianggap lebih tinggi guna untuk menghantam apa? Yani Al-Quran. Ini kan enggak pas, ya. Makanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara lafadznya. Ya. Jadi Al-Quran alhamdulillah tidak ada kontradiksi dari sisi lafadznya. Ya, baik mereka ingin mengotak-atik sisi lafadznya itu bukan bahasa Arab, alhamdulillah lolos. Baik mereka mengatakan bahwasanya menyelisih nahwu, alhamdulillah. Ini semua yang terbantahkan. Ya, makanya ini yang penting ya nih jamaah. Sampai Ibnu Hajib itu mengatakan, dan ini mudah-mudahan menjadi apa? Catatan untuk kita ketika kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu. Ya. Qiraat di dalam Al-Qur'an itu mutawatir. Sumbernya dari siapa? Nabi SAW. Itu yang sangat penting. Ya. Jadi ketika ada bacaan misalkan inna hadzani atau maliki dan lain sebagainya,
Ini penting yani sekali. Itu sumbernya dulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yani adanya kaidah-kaidah itu adalah rumusan-rumusan yang datang belakangan. Dengan kata lain yani jamaah, kalau seandainya ada yang error ya di dalam kita menghadapi kok ada perbedaan ya antara kaidah nahwu yang datang belakangan dengan Al-Qur'an, maka yang harus kita salahkan apanya? Yani nahwunya. Karena nahwu ini baru datang belakangan, jangan kemudian yang disalahkan adalah yani sumbernya. Makanya sampai ada ulama mengatakan bahwasanya gini, ya, laisa ya an-nahwiyun yani hujjah alal Qur'an, bal Qur'an al-hujjah alal nahwiyin. Seharusnya mereka itu sadar bahwasanya Al-Qur'an seharusnya menjadi hujjah bagi yani orang-orang yang bergerak, yang konsen dalam bidang nahwu, bukan sebaliknya. Ya, malah dijadikan sebagai nahwu itu sebagai tuhannya di dalam mempelajari ya kaidah-kaidah yang ada di dalam yani Al-Qur'an. Ini agak tinggi. Yang ketiga aja. Dalam ilmu qiraat yani jamaah. Ilmu qiraat. Ini juga yani sama. Kita tahu kan di dalam Al-Qur'an itu banyak qiraat. Ada kadang-kadang maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin, ada wadduha, ada wadduhi. Ini qiraat yang beragam. Ternyata qiraat terhadap lafaz Al-Qur'an ini dianggap yani sebagai sesuatu yang kontradiksi. Kok bisa seperti itu? Ya, katanya Al-Qur'an itu sempurna, tapi kenapa yani banyak apa? Perbedaan dalam pelafalan lafaz Al-Qur'anul Karim. Lah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa saya sudah sampaikan apa belum? Ada yang bernama yani Jim Sol. Beliau itu melakukan yani satu penelitian terhadap Bible-nya. Ya, dia ingin mengkomparasikan, membandingkan antara Bible yang ada saat ini dengan manuskrip yani Bible yang masih berbahasa Yunani, plus dibandingkan pula dengan ya kitab-kitab yang masih dipegang oleh orang-orang suci yang ada di mana? Di Roma. Yani subhanallah, ternyata yani Jim ini mendapati ada 300.000 kata yang saling kontradiksi. Kita mulai dari sini dulu ya. Ya. Lah, dari 300.000 kata yang ada di dalam kitab sucinya itu dianggap saling kontradiksi secara lafadznya. Ya, makanya Jim ini termasuk orang yang sudah tidak percaya lagi dengan keautentikan yani Bible. Tapi ini adalah langkah awal untuk nanti menghantam Al-Qur'an. Ketika dia itu tahu bahwasanya ada kekurangan, ada kejanggalan dalam Bible, sampai ditemukan 300.000 kata yang saling kontradiksi, dia katakan, ada kalanya, coba kita lihat, ada kalanya Al-Qur'an itu pun kemungkinan juga ya kita dapati beberapa kata yang saling kontradiksi, sebagaimana saya temukan di dalam Bible yani kami. Kemudian dia membuat satu kesimpulan. Oh, ternyata memang ada di dalam Al-Qur'an. Buktinya apa? Karena di dalam Al-Qur'an kadang-kadang apa? Ada perbedaan qiraat. Itu disamakan. Jadi adanya perbedaan qiraat di dalam Al-Qur'an ini dianggap yani sama dengan kejanggalan Jim ini ketika meneliti dan melakukan riset terhadap yani kitabnya. Sampai pada sebuah kesimpulan dia mengatakan, wahai orang-orang muslim, bahasanya ya, ente semua nggak usah lebay lah menganggap Al-Qur'an itu paling sempurna, nggak ada kontradiksi secara lafadz. Padahal kenyataannya di dalam Al-Qur'anmu ini banyak qiraat, persis dengan yang kami jumpai di dalam apa? Yani Bible. Selesai. Ya. Lah ini tak sedikit di antara orang-orang yang termakan yani isu seperti ini dan syubhat yani seperti ini. Padahal yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qiraat yang dikaitkan yani dengan lafadz itu berbeda dengan hasil penemuannya Jim ini. 300.000 kata yang berbeda jamaah. Itu karena faktor campur tangan siapa? Yani manusia. Ya. Ya, kalau seandainya kita belajar sedikit tentang kristologi, yani kita akan dapatkan lawang tentang yani hukum babi, yani saja berubah-ubah hampir setiap masa. Yang namanya sunat yang dahulu menjadi sunnah sekarang
nggak ada yang sunat yakni sama sekali. Kok bisa seperti ini? Ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau qiraat, wahai Jim, ente salah paham. Ya, qiraat ini adalah perbedaan dalam pelafalan saja, tapi maknanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, semua qiraat yakni ini bersumber dari orang yang sama, yaitu siapa? Nabi SAW. Sedangkan 300.000 kata itu dari mana? Apakah dari orang yang sama? Enggak. Semua orang ingin intervensi, ingin menyisipkan, yang akhirnya menjadi kacau hingga engkau dapatkan perbedaan seperti itu. Kalau kita enggak, perbedaan yakni qiraat, ya, sekali lagi ini hanya pelafalan, maknanya sama dan semuanya bersumber dari orang yang sama karena kita anggap benar. Loh, kenapa ada qiraat yakni dengan bacaan dan pelafalan yang berbeda meskipun maknanya sama? Hal ini untuk memudahkan bagi kabilah-kabilah yakni Arab ketika yakni itu. Kemudian yang terakhir, wahai yakni Jim, semua perbedaan ini semua sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang mengucapkan yakni Nabi. Beda dengan ya 300.000 kata yang engkau dapati adanya kontradiksi. Maka yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yakni pertama yang menunjukkan bahwasanya iwaja, bengkok itu artinya ini tidak ada, ya. Tidak ada kontradiksi dari sisi lafaz. Meskipun orang itu pengen mencoba untuk ya, mengotak-atik bahwasanya lafaz di dalam Al-Qur'an ada kontradiksi, baik lewat sisi lafaz bahasa Arabnya, baik dari sisi kaidah nahwunya katanya menyelisih, baik dari sisi qiraat katanya menyelisih, kita yang dikatakan itu semua lemah. Pun demikian yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sisi maknanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 80 berapa, Mas? Yani 4. Dengan surat Fussilat ayat 42. Di dalam surat An-Nisa ayat 84 Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira." Dalam surat An-Nisa, nanti dicek ya, kalau salah monggo direvisi. Allah Subhanahu wa taala firman, seandainya Al-Qur'an dari selain Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita dapati perbedaan dan kontradiksi, yakni dari sisi apanya? Yakni maknanya. Tapi kenyataannya tidak ada kontradiksi secara maknanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa ini demikian yakni jamaah? Karena Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yakni penjagaan sampai hari kiamat yakni kelak. Dan inilah makna sebenarnya iwaja, itu artinya tidak bengkok dari sisi lafaz maupun dari sisi yakni makna. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang sering kali dijadikan sebagai ya syubhat oleh orang-orang non muslim ketika ingin meragu-ragukan keotentikan Al-Qur'an dari sisi makna. Karena dianggap sebagai kontradiksi. Salah satunya saya ingin menyebutkannya satu contoh ya nih jamaah ya. Di dalam yakni surat yakni Asy-Syura ya, ayat 52 dan di sini surat Al-Qasas. An-Nisa berapa? 82 ini. Taib. Kalau Fusilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Coba dilihat nanti ya. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mencoba kita berpikir dan merenungkan dua ayat ini. Di dalam yakni surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penting. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya apa di situ? Wahai Muhammad, engkau itu bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Wa innaka latahdi. Tapi di ayat Al-Qasas ayat 56 malah sebaliknya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tahdi." Tidak bisa memberikan apa? Petunjuk. Pertanyaannya, ternyata dua ayat seperti ini seringkali dipakai oleh yang bulan lalu saya sampaikan, sekarang di penjara ya Pak ya. Ya. Lihat sering dipakai seperti ini. Coba kita lihat Al-Qur'anmu itu loh. Ya. Ada dua ayat yang saling kontradiksi dari sisi maknanya. Katanya Al-Qur'anmu itu enggak akan kontradiksi. Di dalam surat Asy-Syura Allah SWT menekankan, wahai Muhammad, engkau bisa memberikan petunjuk. Di ayat surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi. Wahai Muhammad, engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk. Bagaimana kita menjawabnya ya nih jemaah? Kalau hanya berpangku pada terjemahan, maaf, ini yang akan menjadi satu kesalahan fatal, kesalahan yang besar. Bisa saja kita termakan yani dengan isu dan syubhat yani mereka. Tapi kalau seandainya kita telusuri lewat pelajaran tafsirnya, insya Allah pertanyaan semacam ini menjadi hal yang mudah. Kenapa jadi demikian? Karena petunjuk di sini itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam yani bahasa akidah ya, petunjuk itu ada dua macam. Petunjuk yang pertama itu adalah hidayatul irsyad. Ya. Dan yang kedua adalah hidayah apa? Taufik. Bedanya apa? Kalau irsyad itu adalah hak semua manusia, ini kewajibannya kita kan membimbing. Manusia itu irsyad, mengajak manusia. Kita pun yani benar-benar ingin mendakwakan. Lah ini namanya apa? Hidayah jenis yang pertama, irsyad. Sedangkan hidayah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala nafikan itu adalah hidayah taufik. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, engkau gak bisa memberikan petunjuk? Karena taufik ini adalah hak prerogatif bagi siapa? Yani Allah. Kalau kita baca tafsir ini kita akan yang bisa menjawab, maaf, yani syubhat receh seperti ini. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu, kita akan termakan. Oh berarti ya, karena di dalam terjemahnya, makanya orang ini kalau di dalam channel YouTube-nya itu seringkali kadang menggunakan terjemahan. Oh, coba lihat, di sini memberikan petunjuk, di sana tidak. Padahal kalau kita lihat tafsirnya, ya sebenarnya mudah untuk membantah ya, yani hal ini. Maka ini penting ya sekalian nih jamaah, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu artinya ketika kita ingin berdakwah atau kita ingin mengajak orang lain, maka ini sudah menjadi kewajiban kita. Tapi apakah orang yang kita dakwai, orang yang kita ajak itu menerima kita atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah yani taufik. Contoh yang paling mudah bisa kita pahami ini itu adalah kisahnya Nabi SAW ketika mengajak pamannya sendiri. Coba kita lihat. Nabi ya, yang doanya langsung diijabahi oleh Allah, mengajak pamannya sampai mati pun yani gak bisa masuk Islam. Lihat di sini Nabi SAW ya, itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Wahai Muhammad, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Wahai Muhammad, kamu itu hanya punya hak untuk memberikan hidayah apa? Irsyad, ngajak tok. Ya, adapun yang hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya, innaka la tahdi, artinya engkau tidak bisa memberikan petunjuk taufik kepada pamanmu. Karena petunjuk taufik itu hanya milik yakni Allah. Ya, ini bisa kita dapatkan dalam pelajaran akidah sebenarnya, tapi mudah-mudahan ya apa yang kita pahami ini bisa, ya apa yang kita jelaskan ini bisa difahami, dan banyak sekali ya ini sebenarnya. Ya, kadang-kadang di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 92 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain." Kelak nanti semua manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Coba kita bandingkan di dalam surat Ar-Rahman ya. Di dalam yakni surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Ini kalau kita lihat terjemahnya agak sedikit kontradiksi.
dengan surat Ar-Rahman ya ayat 39. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya akan dihisab. Tapi di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala firman apa? Fayauma idil la yus'alu an dzambihi. Ternyata insun wala jin itu tidak dihisab. Kontradiksi enggak dari sisi maknanya ya nih jamaah? Kontradiksi enggak? Kontradiksi enggak? Berani mengatakan kontradiksi, Pak? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sama juga dengan kasus ini. Ya. Enggak ada yang kontradiksi. Karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam ayat ini, ini adalah keyakinan kita. Karena Allah sebenarnya sudah mengatakan enggak mungkin ada kontradiksi. Tapi kok kayak kontradiksi? Ya, berarti yang perlu kita telusuri. Imam Az-Zarkasi rahimahullah taala itu mengatakan yang bahwasanya ayat yang berkaitan yakni dengan hisab itu adalah perkara-perkara besar seperti tauhid. Itu akan ditanyakan. Jadi bahasanya semua manusia akan disidang. Pertanyaan yang akan dicecarkan kepada kita pertanyaan berkaitan dengan apa? Perkara-perkara dan pokok-pokok dasar yakni agama dan keyakinan. Adapun di sini kenapa di sini kok tidak ada hisab? La yus'al, enggak akan dihisab. Itu maksudnya adalah kata Imam Zarkasi rahimahullah taala perkara-perkara yang kecil. Satu contoh ya nih misalnya tadi sore sudah makan belum, Mbak? Sudah makan belum? Ya nih sampun. Lah kira-kira lah bahasa simpelnya tanggal 10 ba'da asar ente dulu makan enggak? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan pokok dasar inilah yang kemudian tidak masuk dalam yani hisab. Ini adalah jawaban dari Imam yani Az-Zarkasi rahimahullahu taala. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu punya jawaban yang lain. Ya, bahwasanya manusia itu ada yang dihisab dan memang ada yang tidak dihisab. Tidak ingatkah kita dengan kasusnya Ukasah? Nabi SAW kan pernah bersabda kan bahwasanya nanti ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Pernah dengar kan? Lah disinilah kemudian sudah menjadi jawabannya. Ada nanti di akhirat kelak orang itu langsung tanpa melalui proses hisab. Ya, ada yang memang harus melalui proses yang hisab. Berarti di akhirat yang kelak itu nanti ada beragam ya jalur. Ini jalur tol, ini jalur yani darat yang harus yani banyak dikaliku. Nah, ini adalah yani bagaimana kita mensinkronkan. Dari mana kita dapatkan hal ini semua? Sekali lagi kalau kita baca tafsirnya ya, kita akan yakin bahwasanya tak ada satupun di antara ayat yang di dalam Al-Qur'an itu kontradiksi dari sisi apa? Yani maknanya. Maka oleh karenanya ya, ulama-ulama itu punya peran dan kontribusi besar ya dalam apa? Dalam mencari titik temu antara dua ayat atau dua surat yang seakan-akan kontradiksi. Salah satu di antara karya besar itu adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Seorang yang ulama ahli tafsir yang berasal dari Mauritania atau Syinkit. Beliau itu mengarang kitab Daf'u Ihamul Ittirab. Jadi ayat-ayat seperti ini digabungkan kemudian dijawab. Ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi terus dicari titik temunya, subhanallah. Kita berterima kasih yani dengan usaha dan jasa mereka. Nah, bagi kita yani jamaah, seandainya ada orang yang menyebarkan syubhat bahwasanya ini baru dua contoh ya. Kalau para jamaah bisa membaca kitab ini, nah kita akan temukan banyak contoh. Tapi seandainya yani jamaah, kita terkena syubhat masalah ini seakan-akan dilihat dari terjemahannya kok kontradiksi. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan jawaban. Ya, yang pertama ya nih jamaah. Tidak ada ayat satu dengan yang lain itu saling apa? Kontradiksi. Itu harus kita yakinkan pada diri kita. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 82 ya, dan surat Fussilat ayat 42. Iya 42 tadi ini. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. 42. Taib. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya kita enggak bisa menjawab
Antum harus yakinkan dirimu bahwasanya bagian dari keimanan kita terhadap Al-Quran meyakini tak ada satupun ayat satu dengan yang lain saling kontradiksi. Taib. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tapi kok jadi penasaran Ustaz? Ya, yang namanya ya, kita juga pengen tahu jawabannya seperti apa. Tapi rasa-rasanya ini kontradiksi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya kita merasa ada ayat yang kontradiksi, itu barangkali ada satu penyakit di antara 3 penyakit yang mengenai kita. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, apa itu? Minimnya ilmu kita. Sudah, nggak usah sombong. Karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, nggak mungkin ada yang kontradiksi. Tapi kalau seandainya kita masih ragu-ragu, kayaknya dari terjemahan kontradiksi, maka berarti yakinlah bahwasanya kita terkena penyakit. Satu di antara 3 penyakit. Satu, ada kalanya memang itu karena minimnya ilmu kita. Yang kedua, kalau seandainya saya termasuk orang yang sudah belajar bahasa Arab, pernah mondok dan lain sebagainya, tapi masih merasa yakin bahwasanya ada ayat kontradiksi, kata Syekh Utsaimin, barangkali antum punya penyakit yang kedua. Minimnya pemahaman yang benar terhadap apa? Yani ayat. Sudah. Pasti penyakit yang kedua yang kita kena. Mungkin barangkali kita sudah hafal ayat Al-Quran banyak. Kita tahu secara maknanya, dilihat dari terjemahan, ayat ini dengan ayat itu saling kontradiksi. Dan dia merasa yakin sekali. Berarti antum terkena ini. Secara keilmuan, dalilnya, ayatnya, suratnya engkau sudah hafalkan. Berarti engkau tidak mampu memahami dengan benar. Taib. Dia sudah pernah belajar Ustaz, di fakultas Al-Quran misalnya, tapi masih merasa yakin bahwasanya ada beberapa ayat yang saling kontradiksi. Syekh Utsaimin memberikan jawaban yang ketiga. Penyakit yang terakhir, kalau memang ada orang itu merasa ada kontradiksi dalam Al-Quran, itu menunjukkan apa? Minimnya tadabbur Al-Quran. Sudah, nggak ada yang keempat. Dan ini penting ya sekali ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah bagian dari keimanan kita. Walam yaj'al lahu iwaja, Al-Quran tidak dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala kontradiksi. Tak ada kontradiksi dari sisi lafadznya, meskipun subhat yang begitu banyak, semuanya terbantahkan. Tak ada kontradiksi dari sisi maknanya, meskipun katanya subhatnya itu saling bersinggungan, tapi ternyata semuanya bisa dijawab oleh para ulama. Kalaupun kita masih merasa bahwasanya ada kontradiksi di dalam Al-Quran, pasti kita sedang mengidap satu di antara 3 penyakit ini. Simple. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebenarnya makna dari iwaja. Adzan? Tapi adzan dulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penjabaran tidak ada kontradiksi dari lafaz dan tidak ada penjabaran dari tidak ada kontradiksi dari sisi makna. Sebagaimana kita sampaikan, itu adalah penjabaran dari tafsirnya Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir ketika mengatakan lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada yang kontradiksi dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Adapun ini kan tafsirnya ya. Yang kedua, subhanallah. Oh ya, baik. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin membahas yang terakhir, hukum saktah. Yang kedua, ya, saktah, ya, ini masuk dalam ulumul Quran lebih banyak. Ya, di dalam Al-Quran saktah itu ada yang hukumnya wajib berdasarkan qiraah Hafs an Asim, ada yang hukumnya sunnah atau jaiz, boleh. Kalau wajib, itu yang kita akan sampaikan, sakta itu adalah berhenti sejenak ya nih jamaah. Berhenti sejenak, tapi nggak boleh bernafas. Walam yaj'al lahu iwaja,
qayyima. Ya. Kemudian baru disambung. Berhenti sejenak, kemudian yang enggak bernafas, kemudian langsung disambung. Lah itu namanya yani saktah. Makanya kalau kita jumpai di dalam beberapa mushaf yani kita, ya, lah saktah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya wajib. Wajib ini berarti apa? Ya wajib berhenti sejenak. Enggak boleh disambung tanpa bernafas. Di dalam Al-Qur'an ada 4. Satu Al-Kahfi ini ayat yang pertama. Yang kedua ada di dalam surat yani surat apa? Yang sering dibaca oleh kita, surat Yasin. Ayat berapa? 52. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qalu ya wailana man ba'atsana mimmar." Sakta di sini, Pak. Jangan disambung. Ya. Baik. Sebelumnya kita akan lanjutkan di sini. Kenapa di sini sakta harus berhenti? Karena kalau seandainya kita nggak berhenti, kita sambung, orang yang mendengar itu akan menyangka, mengira, yakni adanya kontradiksi dari sisi maknanya. Coba kita lihat. Kita terjemahkan ya. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok disambung dengan qayyimah. Qayyimah apa? Lurus. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an yang bengkok lagi lurus. Sepertinya bermasalah di sisi maknanya. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW ada aturan mainnya. Ada 4 yani saja. Berhenti sejenak karena qayyiman ini adalah berkaitan yani dengan sifat untuk ayat yang berikutnya. Sama juga dalam surat Yasin, qalu ya wailana mamba'atsana mimmar qadina. Kemudian setelahnya apa? Hadza. Kalau kita sambung itu seakan-akan bahwasanya mamba'atsana mimmar qadina hadza ma wa'adar rahman. Ini seakan-akan semuanya adalah ucapannya siapa? Orang kafir. Padahal orang kafir kan mengatakan, ya wailana mamba'atsana mimmar qadina. Ini ucapan orang kafir. Hadza ma wa'adar rahman. Ya, ini adalah ucapannya Allah untuk membantah mereka. Lah kalau disambung, ya berarti seakan-akan semuanya ini adalah ya ucapan dan perkataan orang kafir. Dan ini akan merubah maknanya. Nanti bisa dilihat, dicek gitu. Makanya di sini kemudian ada aturan mainnya dalam membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, ya, di dalam yani surat Al-Qiyamah. Yani ayat berapa? Ayat berapa? Wakila man berhenti. Ada sakta di sini. Al-Qiyamah surat berapa di situ? Ayat berapa? Dan yang keempat itu adalah surat Al-Mutaffifin. Lah ini hampir semuanya hafal ya. Ayat 14 Allah Subhanahu wa taala firman kallabal rona. Enggak boleh kemudian barrona atau marrok, itu enggak boleh. Ini 27. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mengikuti riwayat Hafs an Asim sebagaimana yang banyak diikuti oleh orang-orang Indonesia ya, atau mungkin barangkali yang di Timur Tengah dan terutama adalah Asia. Ini ada 4. Nanti bisa dilihat, dicek pada surat-surat ini. Surat Al-Kahfi ayat yang pertama, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah 27 ya. 27. Kemudian Al-Mutaffifin ayat 14. Ada yang sifatnya itu boleh. Boleh itu adalah boleh sakta dan boleh tidak. Boleh berhenti sejenak dan boleh yani lanjut. Ya. Nah di sini sebagian ulama mengatakan yang pertama itu adalah akhir surat Al-Anfal disambung dengan surat At-Taubah. Ya, ada yang mengatakan ini adalah bagian dari saktah. Tapi di sini hukumnya enggak wajib seperti ini. Boleh kita sambung. Boleh kita juga berhenti sejenak.
Karena antara dua surat ini tidak dianjurkan kita membaca apa? Basmalah. Makanya di akhir yang surat Al-Anfal ayat 75 Allah Subhanahu wa taala firman walladzina amanu min ba'du hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika apa itu? Ulaika humul arhami minkum innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun. Nyambung dengan surat At-Taubah. Itu boleh nyambung langsung, boleh berhenti terserah. Karena hukumnya ya ini boleh. Yang kedua, itu ada di dalam surat Al-Haqqah ya, ayat 28 sama 29. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Nanti bisa dilihat ada sin, tapi di sini bebas ya nih jemaah. Kita berhenti sejenak atau kita lanjut langsung, tidak ada masalah. Ya, ini cuma ada yakni dua yang hukumnya boleh. Makanya ini adalah sedikit yang penjabaran mengenai ada tulisan sin di dalam mushaf kita atau kadang-kadang tulisan saktah. Ternyata ada yang hukumnya wajib dan ada hukumnya boleh. Tapi pertanyaannya, apakah seandainya kita meninggalkan wajib ini kita berdosa? Berdosa enggak, Pak? Misalkan di sini, walam yaj'allahu iwajan qayyiman liyundir. Lanjut aja biar cepat Ustaz, biar cepat hatam ya ini misalnya. Ini kan kita bahas masuk dalam kategori wajib. Pertanyaannya, kalau seandainya kita nggak sakta di sini, padahal hukumnya wajib sakta, berhenti sejenak, kemudian nggak boleh mengambil nafas, ya, tapi kita tetap lanjut, padahal kita sudah tahu, apakah kita berdosa? Berdosa nggak, Pak? Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali. Sedikit yang saya sampaikan bahwasanya ini masuk dalam kaidah membaca Al-Quran yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Saya Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin pun demikian dengan murid sonernya Dr. Yani Khalid Al-Muslih itu pernah ditanya mengenai hal ini. Secara umum adalah hukum tajwid. Bagaimana sih hukum tajwid itu? Ya, apakah hukumnya wajib? Karena Imam Al-Jazari menyebutkan hukumnya wajib. Tapi ternyata yang wajib ini ya wajib yang tidak sampai kemudian berimbas pada dosa bila ditinggalkan. Tapi itu hanya kepada apa? Wajib sesuatu yang amat ditekankan. Ya, kenapa ini demikian? Karena pada dasarnya yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan cara baca saja. Meskipun nanti ada indikasi maknanya agak sedikit berbeda. Ya, tapi kata Yani Syekh Utsaimin harus dibagi dua. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, ya, yang penting, yang wajib itu adalah bagaimana kita nggak merubah harokat dan nggak merubah huruf. Ini yang wajib. Ya, kalau seandainya ini merubah huruf dan harokat nggak sampai sebenarnya, ya, nggak sampai. Maka hal ini kata Syekh Utsaimin nggak ada masalah. Ya, makanya kalau seandainya kita membaca kok kadang-kadang hunanya kurang, ya, kemudian matnya kurang panjang atau kependekan dan lain sebagainya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, hal ini masih nggak ada yakni dosa. Ya, karena yang wajib itu ya dalam membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid itu adalah yang penting kita harus memberikan porsinya, harokatnya jangan dirubah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, biar semuanya kasroh. Ya jangan gitu. Ini berarti merubah yani harakat atau merubah yani hurufnya. Ya. Idza cilatin artujil. Apaan? Karena saya pernah punya kasus dengan cerita ini. Ya kadang-kadang memang ada beberapa lafaz-lafaz yang huruf-huruf yang tidak bisa, ya, atau memang kita mendapat yang kesulitan. Tapi kalau seandainya sampai kemudian kita merubah, ya, zai diganti dengan jim, ha diganti dengan kha, lah ini yang hukumnya yang haram, ya, berdosa kalau yang ini. Kalau cuma yang sekedar ini, ya, penggunaan dalam bentuk apa? Membaca panjang kurang, gunanya kurang, atau yani sakta lanjut. Ini termasuk yani hukumnya tidak sampai menimbulkan dosa bagi para yakni pelakunya. Taib.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qayyima. Lah di sini. Apa arti qayyiman di situ? Apa qayyiman di situ diterjemahkan? Terjemahnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qayyiman. Artinya apa itu? Sebagai bimbingan yang lurus. Lah di sini ayat yang kedua, qayyiman yang bermakna lurus dalam terjemahan kita, ya, kata para ulama tafsir untuk yakni qayyiman yang pertama itu ada dua. Qayyiman ini adalah sebagai bentuk penguat, yakni dari kata-kata bengkok tadi. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, Allah Subhanahu wa taala lam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan Al-Qur'an saling kontradiksi secara lafaz dan secara makna. Beristinya qayyiman ini sebagai penguat. Ya, bahwasanya Al-Qur'an benar-benar apa? Tidak bengkok, artinya apa? Yani lurus. Jadi adanya kata-kata qayyiman ini adalah sebagai penguat untuk tidak bengkoknya atau tidak adanya kontradiksi dalam Al-Qur'anul Karim. Ada makna yang lain, qayyim itu bukan artinya lurus, tapi sebagai bentuk hakim, ya, terhadap kitab-kitab yakni masa lalu. Qayyim, ya kita tahu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah perusahaan pabrik misalnya kan, itu kan ada yang bagian terakhir itu bagian penyortir, Pak, ya. Untuk apa, Pak? Ya, ini layak untuk dijual ataukah tidak? Ini bagian terakhir, ya, layak ataukah tidak? Jadi hakimnya, ya, itu ada di bagian yang ini terakhir. Pun demikian, Al-Quran pun demikian. Qayyiman itu artinya hakim, sebagai penyortir. Kira-kira syariat-syariat masa lalu ini layak nggak dipertahankan? Ataukah sebaliknya, syariat ini sudah nggak bisa dipertahankan dan tidak mungkin diterapkan untuk umat terakhir ini? Mungkin karena sudah dianggap susah atau mungkin barangkali berat, yani untuk diterapkan dan lain sebagainya. Makanya di sini qayyim itu artinya Al-Quran itu sebagai yani hakim. Makanya yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quran itu kadang-kala apa? Menghapus. Ya, artinya mengamandemen. Kadang-kadang Al-Quran itu cuma merevisi saja sedikit. Terkadang Al-Quran itu kemudian ikut menetapkan. Karena sebagai hakim, ya kayak orang yang nyortir tadi loh, Pak. Pas lihat kayak gini, oh ini sangat layak, lanjut. Barang datang lagi, ini kayaknya rusak parah, berarti harus dibuang, diamandemen seperti ini, dihapus, sudah nggak bisa nggak bisa dijual ini. Ada yang mungkin ada satu cacat kecil ya ini saja, oh ini dimasukkan KW, tapi layak jual, tapi bukan untuk barang ekspor, misalnya seperti itu kan. Al-Quran pun demikian ya nih jemaah. Ya, Al-Quran sebagai qayyiman itu adalah sebagai hakim atas berbagai syariat pada masa lalu yang termaktub di dalam syariat-syariat dan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur sampai suhufnya Musa dan suhuf Ibrahim. Di antaranya ada kalanya dengan menghapus. Contohnya apa ya nih jemaah? Satu contoh itu adalah taubat. Kalau tidak salah, saya lupa juga ini, tak saya sampaikan di sini tempat yang lain. Taubatnya di masa Nabi Musa dengan cara apa? Dengan bunuh diri. Al-Baqarah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala firman yang di sini. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallah ya qaumi, apa? Liqaumi ya qaumi
Innakum dolamtum bittikhadikumul fatubu. Bertaubatlah. Dengan cara apa? Faktulu anfusakum. Akhirnya taubat dengan cara seperti ini dihapus di amandemen. Dan kita patut bersyukur ya nih jamaah. Makanya taubatnya yakni dalam syariat kita lebih simpel, lebih mudah. Ya, bahasa kita lebih toleran. Dan memang relevan dengan akal dan logika kita. Satu, banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh mengulangi kembali. Yang ketiga, kita harus bersegera untuk bertaubat. Jangan nunggu kemudian pensiun. Eman Ustaz, PNS ya ini sebentar lagi 5 tahun ya untuk tabungan setelah pasca pensiun ya mumpung. Korupsi taubatnya nanti setelah ya ini pensiun nggak ada. Kalau seandainya kita tahu bekerja pada sesuatu yang diharamkan, segera tinggalkan. Jangan menunda-nunda. Karena sekali lagi tidak ada jaminan kapan akan yang bisa kita bertaubat yang istilahnya. Bisa saja keinginan kita menunda, besok Allah Subhanahu wa taala memanggil yang kita. Maka banyak istighfar. Yang kedua apa? Satu, banyak istighfar. Taubatnya simpel di sini. Enggak harus yani harakiri dan tidak harus yani bunuh diri sebagaimana syariatnya Nabi Musa. Yang kedua apa? Tidak mengulangi lagi. Harus punya azam. Bukan taubat sambal. Yang ketiga apa? Ya, harus segera meninggalkan, nggak boleh menunda. Yang keempat, kalau ada kaitan dengan hak saudara kita harus minta maaf bila tidak berkaitan dengan keuangan. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hak saudara kita, berkaitan dengan keuangan, kita balikkan. Kita pernah nyuri 1 M yakni tetangga kita. Saya mau bertaubat Ustaz, tapi 1 M masih dipegang, tidak akan diterima taubatnya. Balikkan karena kaitannya dengan hak orang lain. Ya, dan yang berikutnya beberapa ulama menambahkan apa? Ya, harus pada waktunya. Jangan sampai kemudian ketika nyawa sudah di sini. Makanya di dalam kisahnya Fir'aun, kenapa taubatnya itu tidak diterima padahal dia sudah mengucapkan anna ya hatta idza adrakal gharq di dalam surat Yunus ayat 90. Ketika Fir'aun itu kerongkongan nyawanya sudah di sini. Beliau sempat ngomong kan? Amantu. Yani billadzi amanat bihi banu Israil. Dia ngomong, saya sudah beriman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian masih tetap tidak menerima? Karena sudah dianggap habis waktunya. Maka inilah diantara yani syarat yang mudah. Yang kedua yani jamaah, berkaitannya ini dengan haid dan orang nifas. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dahulu orang-orang yang haid dan nifas itu jamaah, maaf ngapunten. Ya, ketika datang haid dan nifas itu mereka dikucilkan. Makan enggak boleh bareng. Tidur enggak boleh bareng. Ya. Dan mereka benar-benar dianggap apa? Dianggap najis. Makanya di dalam ayat ini kan diturunkan. Dan itu sudah mendarah daging. Bahkan ada menjadi tradisinya sebagian orang-orang Yahudi. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisa. Datanglah ayat ini dan turun ayat ini memberikan apa? Benar-benar mengangkat nilai dan harkat serta martabat siapa? Yani wanita. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak memungkiri bahwasanya haid itu najis. Tapi najisnya ya pada darahnya tok. Adapun yani untuk tetap berinteraksi, makan bareng, ya mereka punya hak. Makanya Nabi SAW kan pernah kan, ya itu disisiri oleh ya merasa nggak enak dengan Nabi SAW karena dia sedang haid. Ditegur oleh Nabi SAW. Yang najis itu bukan tanganmu, yang najis itu bukan tubuhmu secara keseluruhan. Najis itu adalah darah itu. Maka jangan merasa canggung dengan ini semua. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara syariat yang dihapus. Bayangkan kalau seandainya syariat orang-orang Yahudi tradisi itu masih diterapkan ini zaman ini, subhanallah. Begitu terhinanya yani wanita. Yani alih-alih terhina wanita, seandainya syariat untuk mengucilkan wanita di saat haid dan nifas, wah ini maka jadi celah terbesar ini. Islam akan susah dan sulit berkembang. Lawang pakai hijab yani saja
sudah dianggap apa? Ya, melanggar yani HAM, gender, macam-macam. Apalagi kemudian ada syarat dikucilkan, subhanallah. Lah ini semua semua ini adalah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yani ada sedikit yani revisi yani jamaah. Ya, jadi ditetapkan tapi ada sedikit yani revisi. Ya. Ini banyak. Salah satu contohnya itu adalah haji. Ya. Jadi di sini disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semuanya dulu orang haji, Pak. Abu Lahab berarti haji. Abu Lahab ya, Pak ya. Karena haji sudah disyariatkan yang dalam mulai Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, makanya itu semuanya datang hampir setiap tahun di musim yani haji. Umrah sudah disyariatkan yani jamaah. Tapi pertanyaannya nih di sini, apakah hajinya orang-orang dahulu sama dengan hajinya kita? Tidak. Dan di sini nggak diamandemen tapi direvisi sedikit. Salah satunya diantaranya adalah mengenai yani pakaian. Hajinya orang-orang kafir yani jahiliyah itu nggak ada yang pakai pakaian loh, Pak. Wah, kalau sekarang haji Pak nggak ada pakaian, yes. Wah, kasihan orang-orang Indonesia ini, Pak. Kenapa? Ketemu yang dari Eropa, ketemu yang dari Prancis, yang dari Amerika, ya Allah, masya Allah, nggak jadi ibadah. Subhanallah, Islam, ya Allah, subhanallah, menjadi hakim di sini. Ya, cara haji tetap, syariat haji tetap, tapi kemudian ada yang sedikit direvisi. Salah satunya pakai pakaian ihram tetap menutup yani aurat. Kalau dahulu ini enggak. Karena orang-orang kafir jahiliyah dahulu itu merasa bahwasanya malu bila mana melakukan satu ibadah tapi apa yang mereka pakai ini hasil dari apa? Dari transaksi yang diharamkan Allah. Karena mereka sudah terbiasa loh ya jamaah. Yang namanya riba biasa, yang namanya kemudian malak biasa, yang namanya begal itu biasa. Makanya mereka itu padahal mereka orang kafir, Pak ya. Ketika haji merasa malu. Jadi lebih nyaman apa? Enggak pakai yani pakaian. Ya, dan seperti itu. Dan masih banyak lagi yani subhanallah. Pun demikian yani jamaah yang terakhir ini adalah tetap ya tidak dirubah sama sekali. Ya, ini tidak dirubah yani sama sekali. Dan salah satunya itu adalah yani misi apa? Misi para nabi, yaitu mengesahkan yani Allah atau yani tauhid. Makanya kita lihat yani jamaah, dalam hal yani misi dakwah, semua yani para nabi itu misinya sama, misinya tunggal, misi utamanya juga sama. Makanya di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani budullahu wajtanibut." Semuanya. Enggak ada yang kemudian berubah. Ya, misinya Nabi Nuh ketika sudah yani pindah ke nabi yani berikutnya menjadi beda lagi, yani misi lebih kepada misi politis. Kemudian yang berikutnya ganti kemudian ekonomi yang didahulukan dan diperhatikan. Enggak, semuanya sama. Kalimat pertama yang harus disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya itu adalah kalimat yakni tauhid. Dan ini yang kemudian ditetapkan. Jadi Al-Quran itu secara tidak langsung 3 fungsi ini sebagai hakimnya, penyortir. Kalau memang pas dan layak, lanjut. Kalau seandainya ada yang bisa dilanjutkan tapi direvisi, direvisi. Tapi kalau seandainya nggak layak, maka berarti harus diamandemen, harus dihapus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yani lagi mengenai makna yani qayyiman yani ini. Makanya kalau jenengan yang bisa lihat qayyiman ini ada di dalam surat Al-Bayyinah, ada enggak? Nanti bisa dilihat di beberapa tafsirnya, insya Allah nanti akan ditemukan hampir mirip yani dengan tafsir yani ini. Ada enggak qayyiman? Lam yakunil ladina kafaru. Ya. Qayyimah. Lah di sini hampir sama. Ya. Jadi makanya qayyimah itu artinya lurus. Itu terjemahannya. Tapi bahasa tafsirnya ya, karena ini tadi sifat bisa saja menjadi kuat, dan yang kedua ya seringkali qayyimah itu dimaknai ini menjadi hakim sebagai penyortir
ya, untuk menghakimi layak enggak, ditolak enggak, atau diterima tapi dengan syarat. Itu adalah Al-Qur'an, dan itu adalah rujukan kita. Allahu taala alam bisawab. Ya. Masih menyisakan beberapa hal yang berkaitan dengan liyundira ba'san syadidan. Liyundira ba'san syadidan ini adalah satu di antara sekian banyak tujuan Al-Qur'an itu diturunkan jamaah. Al-Qur'an diturunkan itu untuk apa? Yang pertama, liyundira ba'san syadidan min ladunhu. Yang kedua, wa yubashsyiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Yang ketiga, nanti berikutnya itu wa yundiral ladzina qalu takhadallahu walada, di ayat yang keempat. Ya, kita lanjut apa buka pertanyaan? Kalau lanjut saya lanjutkan. Lanjut. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Qur'an di ayat yang kedua ini tujuan diturunkannya Al-Qur'an di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama itu sebagai bentuk indar, memberi apa? Peringatan. Allah Subhanahu wa taala firman, liyundiral ladina qayyimal liyundira ba'san syadidan. Di sini ba'san diartikan apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan siksa. Baik. Sebenarnya kata-kata ba's di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Ada kalanya bermakna kesengsaraan, sebagaimana ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Massat humul ba'sa wadarra. Ada kalanya makna yang kedua itu adalah siksa atau azab, sebagaimana ada di dalam surat Ghafir ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, famay yansuruna mim ba'sillah. Famay yansuruna mim ba'sillah. Ba's di sini itu bukan kesengsaraan, tapi maknanya apa? Siksa. Sedangkan yang ketiga, betul enggak? Ghafir 29. Yang ketiga bermakna peperangan. Betul? Famay yansuruna mim ba'sillah. Surat apa? Ayat? Surat? Oh, coba cari. Mim ba'sillah. Coba mim ba'sillah. Kalau di sini surat Al-Ahzab ayat 18, Allah Subhanahu wa taala firman, fala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, bermakna peperangan. Apa ayatnya? Anak ini berarti betul. Tayyib, ba'sillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami ba's itu sama dengan Alkitab. Alkitab terkadang memiliki makna Al-Qur'an, terkadang memiliki makna apa? Injil. Dari mana kita tahu? Kok bisa berubah-ubah padahal lafadznya sama. Dari tafsirnya. Terkadang memiliki makna kesengsaraan. Terkadang memiliki makna siksa di dalam surat Ghafir ayat 29. Terkadang memiliki makna peperangan, surat Al-Ahzab ayat 18. Nah, pertanyaan sekarang, kita menemukan ba's juga yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Para ulama sepakat bahwasanya ba's di ayat yang kedua itu memiliki makna siksa, dan bukan makna kesengsaraan, dan bukan pula makna
yakni peperangan. Makanya inilah diantara yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah pesan. Al-Quran diturunkan itu dengan tetap yakni menjaga keseimbangan atau balance. Sebagaimana Nabi SAW disifati mubasyirau wa nadhira. Al-Quran pun sama, indzar memberi peringatan dan yubasyir. Yubasyir di sini apa? Memberi kabar gembira. Inilah seharusnya konsep dalam kita mentarbiyah dan mendidik, ya harus seperti ini, Pak. Harus ada keseimbangan. Maaf, dalam kita mendidik, kita semua pendidik loh, Pak ya. Ya, pendidik yakni bukan harus dosen, bukan harus yakni guru. Kita sebagai orang tua ini juga harus memiliki sifat-sifat sebagai pendidik. Harus ada keseimbangan antara reward, penghargaan yang bisa kita berikan kepada anak kita dengan punishment, hukuman kepada anak kita. Jangan yang kemudian anak itu selalu dikasih penghargaan yang terus, berbuat maksiat salah dikasih penghargaan, nggak pernah kita hukum. Atau sebaliknya, kita sebagai seorang ayah, orang tua, bapak, killer, sudah nggak perlu ada yang namanya apa? Reward atau penghargaan. Yang penting apa? Pukul dan pukul. Ya, punishment dan hukuman terus menerus. Yang tidak. Makanya kalau seandainya kita kaitkan, subhanallah, Al-Quran itu benar-benar menjaga keseimbangan. Ketika membicarakan tentang orang-orang kafir, pasti selalu ada peringatan bahwasanya nanti akan turun apa? Adab, supaya mereka takut dan kemudian sadar dan kemudian taubat dan meninggalkan kemaksiatan. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala juga mengabarkan kabar gembira. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal sholihat, mereka juga harus mendapatkan haknya, yaitu apa? Ajran hasanah. Jadi ada keseimbangan jamaah. Jadi semuanya ini menunjukkan bagaimana keadilan syariat Islam. Meskipun sekali lagi syariat Islam ini kan sudah banyak dibombardir dari segala sisi. Katanya syariat kita ini enggak adil. Salah satunya adalah berkaitan dengan warisan. Adil enggak Pak warisan itu, Pak? Laki-laki dapat, istilahnya orang Jawa saya dulu itu, dapat ndas loro, sedangkan wanita cuma dapat. Adil nggak ini, Pak? Adilnya dari mana, Pak? Ya, adilnya dari mana ini? Adil nggak ini? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi bagian laki-laki itu mendapatkan 2 lebih banyak daripada bagian perempuan. Adil nggak? Bener? Dari mana adilnya? Angkanya sudah beda loh. Bukankah nilai keadilan itu selalu diidentikan dengan angka yang sama, porsi yang sama, volume yang sama? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Adil itu tidak harus sama. Itu adalah kalimat yang ma'ruf dikatakan oleh para ulama. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan demikian. Ya, jangan sampai kemudian lawang kadang-kadang orang-orang itu Islam gak adil, masa laki-laki dapat 2, ini 1. Ya wes, ketika dia pulang ke rumah, Pak, minta uang SMA, dikasih berapa? Uang sakunya. Yang TK lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Lah kok iso keluar seminar syariat nggak adil warisan ini, giliran ke rumah ngasih uang saku nggak adil. Ya, dalam apa? Definisi mereka. Adil itu tidak seperti itu. Adil tidak harus sama. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah adil itu harus memberikan sesuai kebutuhan dan porsinya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan keadilan yang menunjukkan bahwasanya Islam itu melihat dari 2 sisi, antara punishment pun demikian dalam memberikan hukuman ini. Saya teringat dengan di tahun 2004 ya.
Tahun 2004 ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan muncul awal-awalnya liberal. Saya lupa saya sudah terangkan apa belum di sini. Ya makanya waktu itu kan muncul liberal di tahun 2004, mereka ingin merubah ya kompilasi hukum Islam yang sudah diterapkan oleh Pak Harto di tahun 70-an. Yang sekarang sudah menjadikan rujukan ya, kompilasi hukum Islam. Mereka ingin membuat satu revisi dan yang kedua mengamandemen. Salah satu yang pengen di amandemen itu adalah hukum waris. Kenapa? Sudah tidak relevan katanya. Alasannya apa? Karena banyak sekarang itu ya tulang punggung keluarga sudah diambil alih oleh wanita. Ibu-ibu, istri-istri banyak yang menjadi TKW. Bapaknya jadi baby sister di rumah. Loh kok urusan waris malah lebih banyak baby sisternya? Ya biasa, pakai logika dan akal mereka ingin mengamandemen ya nih jamaah. Salah satunya itu adalah tentang yani hukuman yani waris. Sebenarnya dalam hal ini adalah syubhat. Kenapa kita nggak melihat? Maaf. Kenapa kita nggak melihat yani proses ketika ada pembagian waris? Kenapa ketika sudah ada hukuman waris baru kemudian kita ribut? Ini ada kronologinya, ada sisi historisnya yani jamaah. Hukuman waris itu ditetapkan di kota Madinah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih kondisi wanita-wanita sebelum adanya hukuman waris? Berarti kan masa-masa apa? Jahiliyah. Atau di syariat-syariat yang sebelumnya. Sangat mengenaskan. Orang-orang jahiliyah menganggap wanita itu, maaf, tidak lebih berharga daripada tanah. Mereka nggak bisa makan yani bareng. Orang-orang Yahudi bisa dibuktikan seperti apa? Ya, mereka memperlakukan yani wanita. Orang-orang Persia, maaf, lebih syadid lagi, lebih parah lagi. Orang-orang Romawi, maaf, ya, maaf. Orang-orang Romawi dan orang-orang Persia dan orang-orang Cina yani zaman dulu, wanita itu dianggap sebagai maaf, sebagai budak yani seks. Mereka nggak berharga yani sama sekali. Ya, lah ketika Islam itu kemudian ya muncul syariat waris itu kemudian diterapkan, disyariatkan. Ini adalah demi untuk mengangkat yani mereka yang dulunya waris itu nggak mungkin. Maaf ya, dalam syariat atau dalam tradisi bangsa Arab yani jamaah, yang namanya ibu itu sangat lemah sekali. Ketika bapaknya meninggal, kalau punya anak laki-laki berarti ibu itu bisa menjadi warisan dan bisa menjadi budak dan bisa dijual. Seperti itu kondisinya. Kenapa orang-orang yang saat ini kemudian harus diamandemen, harus dirubah sudah Arifan? Coba lihat yani dulu bagaimana kondisi mereka sebelum Islam ini menerapkan yani waris. Sebelum Islam itu sudah mengangkat yani hak derajat yani mereka. Ya. Lah kenapa kok bagiannya kok beda? Alasannya kenapa yani jamaah? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya yang ngopeni keluarga itu adalah yakni laki-laki, bukan hanya ngopeni istri, ngopeni orang tua ketika mereka membutuhkan itu adalah sebenarnya hak utama bagi laki-laki yaitu anak. Jadi mereka yani butuh yani banyak. Adapun realitas saat ini, maaf, yang wanita lebih banyak bekerja kemudian laki-laki di rumah, maaf. Ini kemudian jangan dijadikan sebagai alibi dan alasan untuk merubah syariat Islamnya. Disalahkan ya orangnya ini. Ya kenapa merubah yani fitrahnya wanita yang seharusnya dia berhak untuk diayomi, berhak untuk mendapatkan nafkah. Malah kemudian malah disuruh jadi bekerja dia lebih banyak di rumah. Ini yang kemudian menyelisih kodrat. Allahu taala yani a'lam yani bisawab. Yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yani baru dua. Ya, nanti kita akan yani sampaikan yani ayat yang berikutnya yaitu makithina yani fihi abada, masih ada kaitannya dengan ini. Ya, kabar gembira mereka akan mendapatkan yani pahala. Di sini banyak ulama berbeda pendapat. Pahala ini di mana? Pahala dunia atau pahala akhirat? Mereka mendapatkan orang-orang yang ingkar mendapatkan peringatan. Sedangkan orang alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajron yani hasanah, mendapatkan jadi pahala yang melimpah, pahala yang bagus, pahala yang mulia. Lah pahala ini di akhirat ataukah di dunia? Ya,
para ulama mengatakan adanya di akhirat. Kenapa? Berkaitan dengan ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga itu? Makithina. Apa artinya makithina fi abada? Mereka kekal di dalamnya. Berarti yang namanya kekekalan hanya ada di akhirat. Berarti itu adalah surga. Karena surga itu kekal. Beda dengan dunia. Nanti kita akan sampaikan yakni berkaitan dengan surga itu. Apakah yakni surga yang kekal ini sudah diciptakan? Kalau memang sudah diciptakan, apakah surga saat ini berpenghuni? Kalau memang ada penghuninya, apakah ketika nanti hari kiamat surga itu ikut hancur? Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita bahas mengenai hal ini, insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan, Pak. Ngapunten. Ada pertanyaan? Nggih, monggo, Pak. Nggih. Ya. Masya Allah. Taib, jazakallah khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perbedaan qiraat, sebagaimana kita sampaikan tadi sedikit, itu adalah sebagai media untuk mempermudah bagi para qabail, suku-suku dan kabilah yang waktu itu hidup di zamannya Nabi SAW, di saat ayat itu banyak turun, memudahkan mereka membaca. Dan ini menjadi satu keuntungan besar bagi mereka jamaah. Karena sebagian di antara qabail itu ada yang nggak bisa kemudian membaca ra, wadduha, ya, kalau ada alif maksura, ya, kalau kita belajar nahwu. Tapi lebih condong membaca apa? Dengan apa? Imalah, ya, wadduha, ya, di majriha dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk apa? Kemudahan bagi mereka dalam melafalkan. Tapi sekali lagi yang perlu dicatat, perbedaan ini hanya pada pelafalan saja, tidak sampai merubah makna. Terkadang tidak hanya melafalkan, ada yang imalah, ada yang di fathah, tapi terkadang ada yang gunnah, ada yang nggak pakai gunnah, ya, ada yang pakai idghamnya kenceng panjang, ada yang tidak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua adalah bacaan yang benar bersumber dari Nabi SAW, dan memang ini adalah bagian dari kemudahan dari Allah untuk beberapa kabilah-kabilah yang hidup saat itu. Itu adalah yang pertama, Pak. Jadi nggak merubah, ya. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan melanjutkan ayat yang satu dengan ayat yang kedua, itu nggak ada masalah. Meskipun sebagian ulama mengatakan alangkah baiknya kita itu membaca ayatan-ayatan sebagaimana dituturkan oleh Nabi SAW. Salah seorang sahabat pernah menuturkan, di antara kebiasaan Nabi SAW dalam membaca Al-Quranul Karim itu membaca apa? Ayatan-ayatan, qat'an. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dibolehkan bagi setiap imam kita pun boleh untuk bisa menyambung satu dengan yang lain, dengan catatan tidak boleh lahan itu merubah makna, merubah harokat, atau mungkin barangkali dikencangkan, dicepatkan sampai kemudian tidak terdengar huruf yang seharusnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya menyambung nggak ada masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, nyambung, karena alamina kemudian ada arrah, ya. Tapi sebenarnya tidak dibolehkan. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin narrahmanir rahim, enggak. Kalau memang disambung, sambung. Kalau seandainya berhenti alamin, baru kemudian arrahmanir rahim, seperti itu kalau disambung. Tapi kalau berhenti arrahmanir rahim, berarti disukun. Kalau berhenti, baru kemudian maliki yaumiddin. Hal itu dibolehkan.
asalkan tidak sampai lahan. Makanya yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit belajar tajwid itu nanti ada 4 cara membaca. Menurut para ulama, ada yang namanya tahqiq, biasanya untuk media pembelajaran pelan-pelan, ya. Biasanya itu ditalkin. Yang kedua itu ada tartil. Yang ketiga itu tadwir, agak sedikit cepat, tapi kaidahnya tetap dijaga. Dan yang terakhir al-hadr. Dan biasanya beberapa ulama di dalam memberikan contoh bacaan hadr, apa sih perbedaan ini? Itu perbedaan lebih banyak kepada apa? Kecepatan dan akselerasinya saja. Kalau tahqiq itu pelan-pelan, kalau tartil agak sebagaimana kita baca itu ya. Yang tadwir agak sedikit cepat. Kalau hadr itu paling cepat, tapi paling cepatnya ini tidak sampai pada lahan. Lah biasanya kalau ketika memberikan contoh bacaan hadr itu adalah salah satu ciri khasnya itu adalah digabungnya ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Lah biasanya al-hadr ini sering dipakai ya untuk kejar tayang. Ya, tapi kejar tayang itu ya kadang-kadang ada yang terpuji dan ada yang tidak. Satu contoh misalnya Syekh Sudes ya hafizahullah taala, coba kalau seandainya menjadi imam sholat rawatib itu ya, kan ada channel itu khusus ya. Kalau menjadi imam sholat rawatib itu bacaannya subhanallah enak satu-satu, tapi bandingkan ketika menjadi imam taraweh, karena dicatat satu malam 1 juz, itu biasanya kan digabung-gabung, tapi tetap terutama al-fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iya seperti itu ya. Kadang matrud juga sering kadang itu menggabung satu dengan yang lain, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi tetap kaidah hurufnya tidak terkurangi, pun demikian harokatnya juga tidak ada perubahan. Allah taala a'lam bisawab. Seperti itu jawabannya, Allah taala alam. Atau ada yang lain, Pak? Ya, itu sebenarnya saktah. Jadi kalau seandainya ya itu kan nggak tanpa bernafas, dan padahal itu bukan tempatnya saktah. Jadi kalau seandainya kita ingin menggabungkan, gabung. Kalau seandainya nggak mau digabung ya berhenti, kemudian kita ambil nafas. Itu adalah tata cara kita membaca Al-Quran. Tapi kalau seandainya kita kasih pertanyaan, kalau ada yang baca seperti berdosa enggak? Tidak sampai berdosa jamaah. Karena sakta yang tidak pada tempatnya, asalkan tidak sampai merubah makna, itu tidak menjadikan seorang itu berdosa. Tapi alangkah baiknya kita tetap belajar bagaimana sih berinteraksi, beradab dengan Al-Quran, terutama dalam membacanya. Allah taala alam bisawab. Seperti itu, Pak. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada pertanyaan yang lain jemaah? Cukup insyaallah. Ya, insyaallah ya pada pekan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan jannah. Ini sangat menarik sebenarnya. Ya, mengenai perbedaan pendapat mengenai keberadaan jannah ini dari pendapatnya para Ahlussunnah, orang-orang Mu'tazilah, liberal, dan orang-orang ateis, terutama orang-orang ateis di zaman ini. Bagaimana mereka menyikapi jannah, ya, menyikapi adanya neraka, menyikapi adanya yaumul hisab dan lain sebagainya. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan saya tadi sampaikan, kalau memang sudah ada jannah apa dalilnya? Dan kalau memang sudah ada, apakah sekarang ada penghuninya? Kalaupun ada penghuninya, apakah nanti hari kiamat semua itu akan hancur? Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah bisa kita sampaikan tema yang sebenarnya cukup menarik ini. Demikian yang bisa kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan ayat demi ayat dari surat Al-Kahfi ini
Dan terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesabaran. Dari dulu kayaknya ya cuma satu ayat nggak selesai-selesai, Ustaz, kapan ini? Ya karena kita ingin mengambil tadabburul Qur'annya ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ini jenengan semua sabar dengan saya. Ya, saya pun yani sabar insya Allah untuk tetap mendampingi ya, para jamaah. Baik, kita tutup dengan doa karim majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.